Aksi nyata modul 1.1 penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah sebagai pusat pembelajaran bagi siswa. Bersama saya Agus Triadi Budiarto dari SMKSNU 06 Mualimin Meleri, CGP Angkatan 10 Kabupaten Kendal. Pemikiran Ki Hajar Dewantara menuntun murid sesuai kodratnya untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat. Berorientasi pada murid, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk menghamba pada sang anak. Perasaan saat melakukan perubahan di kelas. 1. Pertama, saya merasa prihatin kepada anak-anak karena masih banyak dari mereka yang abai dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Niat belajarnya masih rendah dan kebanyakan mereka datang ke sekolah ya sekedar berangkat saja. Terkadang jadwal pelajarannya apa juga tidak tahu. 2. Merasa ragu. Apakah mereka juga akan benar-benar bisa mengikuti proses pembelajaran seperti yang diharapkan, yaitu siswa aktif dan dapat mengambil peran sebagai subjek pembelajaran. 3. Namun demikian, perasaan prihatin dan ragu saya tersebut berangsur hilang setelah saya membuat kesepakatan di kelas bersama anak-anak, menjelaskan metode dan strategi pembelajaran, dan mengajak mereka untuk berani tampil, ambil bagian, dan menjadi subjek pembelajaran. 4. Perasaan saya berubah menjadi semangat dan senang karena mereka punya tekad dan kemauan merubah diri mereka setelah saya sampaikan bagaimana proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Saya merasa bahagia karena pembelajaran yang dulu berlangsung secara sepihak, guru sebagai pusat pembelajaran, murid hanya sebagai objek, sekarang berbalik. Pembelajaran lebih berpusat pada anak, guru berorientasi pada murid. Anak-anak merasa nyaman dengan kemerdekaan yang diberikan oleh guru untuk berekspresi, berpendapat, berdiskusi, bahkan menjadi aktor pembelajaran. Pada akhirnya saya merasa puas karena proses pembelajaran yang saya laksanakan juga ditiru oleh banyak guru-guru lainnya. Mereka mulai mencoba proses pembelajaran seperti apa yang saya laksanakan. Ide atau gagasan yang muncul selama proses pembelajaran. Pembelajaran berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Mengenali dan memahami karakteristik murid dan memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. 2. Menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan kreatif dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. 3. Merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat keadaan murid, baik kodrat zaman maupun kodrat alam, serta relevan dengan konteks kebudayaan. 4. Mengajak siswa bermain melalui ice breaking di sela-sela pelaksanaan pembelajaran biar murid tidak jenuh. 5. Memberikan umpan balik, reward, dan punishment, sanksi yang diberikan yang mudah dan ringan saja. 6. Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang selama ini dilaksanakan. Poin penting dalam perubahan ini adalah 1. Metode, strategi, sumber belajar, media, dan alat pembelajaran lebih menitik beratkan agar pembelajaran berpusat pada siswa. Guru hanya sebatas fasilitator saja, sedangkan siswa menjalankan peran yang lebih dominan. 2. Memperlakukan murid dengan penuh kesabaran, kasih sayang, rasa hormat, dan memberikan kemerdekaan. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik.
bermain peran dalam proses pembelajaran di kelas, melaksanakan pembelajaran di luar kelas, mengadakan kegiatan pembiasaan terutama dalam hal menjaga kebersihan, melaksanakan pesantren kilat, dan peringatan Hari Besar Nasional, serta tidak lupa untuk mendampingi dalam kegiatan ekstrakurikuler sebagai wadah untuk memfasilitasi bakat, minat, dan potensi murid dalam bidang olahraga. Kemudian mendampingi murid dalam kegiatan gelar karya. Baik anak semuanya, karena pelajaran sudah selesai, kita akan melanjutkan pulang rumah. Sebelum pulang rumah masing-masing, semoga diberikan sehat selamat sampai di rumah ketemu dengan keluarga. Mohon kepada satu anak untuk memimpin doa. Berdoa dipersilakan. Di akhir kegiatan mengadakan doa dan bersalaman sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ajar-ajar di rumah ya, belajar. Jangan main sebelum pulang sampai di rumah. Pulang dulu sampai di rumah ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi besok. Belajarnya rajin. Pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah membuat program kegiatan. Dilanjutkan dengan mendiskusikan dengan teman sejawat tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian mematangkan rencana kegiatan. Yang terakhir adalah konsultasi dengan kepala sekolah. Tantangan yang dihadapi: 1. Masih banyak murid yang pasif. 2. Saat melakukan demonstrasi belum berjalan dengan baik. 3. Murid masih banyak yang bingung dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan. 4. Belum ada kerjasama yang baik antar peserta didik. 5. Anak-anak masih menganggap aneh dengan proses pembelajaran yang baru dilaksanakan ini. Solusi dari permasalahan: 1. Selalu memberi kesempatan agar siswa berani unjuk gigi. 2. Melakukan pembimbingan secara personal dan klasikal. 3. Melatih untuk berbicara di depan kelas, bermain peran atau diskusi. 4. Memberi reward bagi siswa yang berani tampil dengan baik. Testimoni dari perubahan saya sebagai guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Idrok sama Pak Agus lagi ngapain? Biasa ini lagi ngobrol sama Pak Agus sama calon guru penggerak ini. Pak ini pasti pengen ya jadi CGP kayak Pak Agus. Waduh, untuk saat ini saya belum mampu, Bu. Tidak sulit banget sama Pak Agus. Oh, terus tanggapannya Pak Yok mengenai Pak Agus yang ikut belajar di CGP gimana Pak? Kalau menurut saya Pak Agus itu orangnya ngomong, Bu, kalau sama murid, respect sama anak-anak, cara mengajarnya kepada anak-anak juga enak, aktif berbicara, bertanya dan berdiskusi dengan anak di dalam kelas. Kalau menurut Bu Emil, Pak Agus gimana? Kalau menurut saya Pak Agus itu sangat cocok jadi calon guru penggerak Pak, karena semangat belajarnya yang tinggi. Juga Pak Agus itu selalu menghargai sama teman-teman sejawatnya. Kemudian juga Pak Agus itu kalau dengan anak-anak itu selalu baik, ya selalu baik dan tidak mudah marah.
Ya, dan Pak Agus itu juga selalu menghargai kemampuan dari anak. Wah, jadi tidak enak nih kalau ngomongin saya seperti itu. Kalian-kalian semuanya yang masih muda-muda, Bu Emil, Bu Indika, Pak Yo, dan di situ ada Bu Atika, harus tetap semangat belajarnya agar pendidikan kita jauh lebih baik lagi. Setuju? Setuju. Pendapat kamu tentang Pak Agus? Cocok jadi CGP. Selalu memberi motivasi dan menginspirasi. Sosok menginspirasi. Bertanggung jawab. Ti, aku mau nanya boleh nggak? Iya boleh, mau nanya apa? Sekarang Pak Agus jadi gimana sih ngajarnya? Jadi lebih relevan dan dapat dimengerti sehingga siswa jadi lebih semangat untuk belajar dan bersekolah di sini. Oke, terima kasih Titi. Yuvia mau bertanya dong. Bagaimana pendapat kamu setelah Pak Agus jadi CGP? Menurut pendapatku, cara belajarnya jadi lebih enak, lebih komunikatif, dan tentunya dapat memotivasi para siswa-siswi yang ada di sekolah ini. Terima kasih. Memurid dan selalu sabar dan perhatian. Disiplin, tegas, dan mampu memberikan contoh. Hebat, dapat dijadikan contoh, bertanggung jawab, ngomong tegas. Terima kasih, sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang.